sedang bertugas pakai baju polisi, menggendong anaknya yang saat tidur di belakang mobil water cannon. Ya di kamar. Oh di kamar ya, kamar sendiri rumah ya gitu. Di booking hotel atau apa? Ya, juga sih Iya, jangan iya. begituan di mobil tahanan. Iya betul. Hai, jumpa lagi di reactionjpnn.com. Gua Patan. Gua Aristo, Setelah sekian lama kita tidak bertemu ini. gara-gara Desta ya. Bener. Akhirnya kita disatukan kembali. Oke, Desta sang pengacur dada. Dadah. Nah, Oke. pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Beritanya mulai dari Jerings yang begituan Mobil di tahanan. ya, di mobil tahanan Dan sampai kemudian berita soal Tidak. aksi Oh, Polwan aksi Polwan di ya. NTB. Nah, ini dia reactionjpnn.com. Oke, berita kelima yang terpopuler di jpnn.com, berita tentang Jerings yang dalam tanda kutip begituan, Mas, sama istrinya. Oh. Selepas sidang pembacaan jawaban jaksa dari eksepsinya Jerings. Itu kejadian Kamis kemarin. Ya jaksa beralasan itu biar hati nurani katanya, memberikan apa kesempatan Diskresi. buat. Ya, katanya sih begitu katanya. Emang begituan itu apa itu? Saya kebetulan nggak lihat videonya sih. Ya mudah-mudahan begituan, maksudnya ya namanya istri ke suami salim cium tangan. Mudah-mudahan sih begitu gitu kan Mas Jering ya. benar. Bukan yang begitu-begituan gimana Mas? Karena saya nggak ngeliat videonya. Tapi bro, apa soal kejadian ini banyak juga yang komentar nih. Mungkin bisa kita bacakan aja nih. Oh di ini ya. Netizen. Nih ada nih netizen atas nama Eyo Carya di mobilejpnn.com. Apa tuh Mas? Oknum jaksa kok segampang itu kasih izin? Emang nggak ada tempat lain? Hati nurani yang mana? Nggak punya etika, kalian bukan robot yang bisa seenaknya di mana mau di situ berbuat. Manusia itu punya moral, bisa bedakan tempat yang pantas, tempat yang tidak layak walau istri sendiri. Justru istri kalau dimuliakan, kan ada tempat yang pantas, tidak asal cos gitu. Wow. Tempat yang pantas ya? Di mana ya betul. Mas? Tempat yang pantasnya? Ya di kamar. Oh di kamar ya, kamar sendiri rumah ya gitu. Di Ya. booking hotel atau apa? Ya, benar juga sih Iya, jangan iya. begituan di mobil tahanan. Iya betul. Dan coba bacain lah yang lain-lain. Dan komentar lainnya banyak juga sih, ibaratnya yang sedikit ibaratnya mengkritisi ya. Ada yang bilang dari Asrining Widya Stuti dari Mbak Asrining, dia bilang Nora nyari sensasi terus katanya. Jadi begituannya Jering dengan Nora dibilang Nora katanya. Wow. Ya mengaitkan tadi ya harusnya memang ada di tempatnya yang kata yang netizen tadi ya. Benar di tempatnya. Komentar ini lain dia, ada barangkali, komentar selanjutnya atas nama Agus Fatoni di mobilejpnn.com. Dia bilang gini tuh. Kasihan Pak Jaksa kebagian getahnya doang. Terus emot ketawa, guling-guling. Jadi intinya jaksa yang disorot juga ya. Oh, jaksa. Karena kesannya kalau tahanan lain nggak dikasih, giliran Jering sudah dikasih gitu ya Mas ya. Bukan, kalau maksudnya sih mungkin dia jaksanya kok berada dalam mobil tahanan, tapi Jerry sama istrinya Nora ada dalam tahanan, dia nggak tahu. Jadi mungkin jaksanya dianggap cuman ini apa jaga nyamuk gitu bang. Terus ada lagi nih Mas komentar yang dia menyoroti soal kejadian itu yang dalam tanda kutip begituannya itu durasinya Mas. Jadi di berita kan memang ditulis 3 menit begituan. Walaupun kita nggak tahu ya begituannya gimana. Iya, Tapi bener. komentar dari Rojali bilangnya gini, waduh 3 menit doangan. Mas Jering gagal lu pada 3 menit doangan. Lalu berita terpopuler keempat di CPNN pada pekan ini adalah seorang perwira Polri dicopot jabatannya gara-gara melanggar maklumat Kapolri. Yang katanya menikah saat pandemi ya, pesta ya. Jadi ada seorang perwira Polri, dia jabatannya Kasat Intel di Serdang Berdagai, menggelar aksi pernikahan pada Sabtu kemarin. Oh. Nah, nggak sabar ya. aksi pernikahan itu kan tersiar lah di medsos. Dan Viral. itu menjadi viral. Ya. Nah, padahal saat itu Kapolri sudah mengeluarkan surat maklumat kepada anggotanya, ya diantaranya patuh terhadap protokol kesehatan. Di antara biar nggak menciptakan kerumunan seperti itu ya. Nah, saat ini
pejabat AKP inisial B ini dia sudah dicopot jabatannya dan langsung sekarang dicopot. Iya. diproses di Propam Polda Sumatera Utara. Ya intinya apapun yang kamu lakukan ya dipertanggungjawabkan kan gitu ya. Benar. Dan berita ini memang banyak komentar Mas di situs jpnn.com-nya. Di antaranya dari Mas Peter Daniel Benggolo. Dia bilang gini Mas, pelanggaran prokes COVID-19 ditindak tegas. Pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 ditindak tegas oleh Polri ini adalah satu contoh tindakan yang patut diteladani dan harus diterapkan kepada semua yang melanggar, bukan hanya Polri, tapi semua warga negara Indonesia, agar kita bisa memenangkan perang kita terhadap wabah COVID-19. Tapi di sini dia tulisnya wabah. Agak tipu Mas. Buru-buru dia kali ya. Iya, terlalu bersemangat Mas Peter Daniel Benggolo. Ini polisi nih. Padahal Pak Polisi ini banyak juga bertugas selama pandemi membantu. Iya, kan? mulai dari yang tugas menguburkan kayak gitu-gitu ya. Banyak memang dari kepolisian turun di selama pandemi ini. Nih gua bacain komentar netizen selanjutnya. Dari mana tuh Mas? @duardos di mobilejpnn.com. Oke. Dia bilang gini, yes, atasan Mantap. harus tegas. Karena seorang polisi seharusnya lebih taat peraturan daripada masyarakat biasa. Ini harus menjadi contoh ke pejabat-pejabat atau petugas pemerintah yang arogan. Ya, jadi ya kalau memang jadi yang tadi lagi ya before the apa? Before the law. Ya quality before the law. Equality before the law. Dan ada lagi nih komentar dari Cahyo Caroko. Dia bilang katanya polisi supaya tegas dalam penegakan hukum. Sekarang sudah tegas diprotes. Oh, jadi ya menurut Mas Cahyo ini tindakan polisi yang udah mencopot kan udah dicopot kan, udah tegas tapi masih banyak ternyata netizen yang menilai si dalam tanda kutip mencibir gitu. Dan Mas Cahyo ini ya sedikit mengkritisi pihak-pihak yang mencibir tadi barangkali Mas. Kalau ada pepatahnya itu, luka itu tidak akan bisa hilang. Dia membekas. Iya. Bener nggak? Iya, Walaupun iya, udah iya. sembuh, tapi dia membekas. Bro. Jadi susu yang banyak kalau ada nilai 1 titik rusak Semua. Jadi gimana nih menurut lu bro? Kalau dari secara tindakan memang penegakan hukum memang menurut gue itu bagus sih. Tindakan kepolisian yang langsung mencopot ya AKPB ini karena memang dia melanggar protokol kesehatan yang ya seharusnya polisi jadi contoh buat saya, buat mas-mas kameramen, buat di luar sana gitu kan, netizen yang lain gitu kan. Kalau Bang F nilainya gimana? Ya kan sekarang banyak juga nih masyarakat dibubarin saat berkerumun. Ada namanya saat ini kan operasi justisi ini lagi gencar-gencarnya ya, polisi ngebubarin. Tentu ini akan menjadi kekecewaan juga dong terhadap masyarakat. Ada juga yang anggota Polri yang melakukan kegiatan pernikahan. Padahal kan sekarang banyak ya orang nikah secara virtual. Bener? Oh iya, bisa sih disiarin ya. Pakai IG? Pakai IG, YouTube. IG. Tapi ya udahlah, terlepas dari itu, polisi setidaknya cukup banyak membantu masyarakat di tengah pandemi ini. Tentu kita apresiasi apa langkah polisi terhadap oknum-oknum anggotanya yang tidak taat protokol COVID. Tadi pula udah ada maklumat. Nah, berita terpopuler ketiga di jpnn.com pekan ini tentang Bu Susi yang mewawancarai petinju legendaris, Mas. Mike Tyson, si leher beton. Lehernya aja beton tuh. Sekali tinju, gajah tumbang. Lehernya beton apalagi yang lain. Ya, jadi intinya Bu Susi mewawancarai Mike Tyson tentang kehidupan dia selama 53 tahun dia hidup, dia bilang. Dan dia juga di situ Mike Tyson bercerita tentang dia selama 3 tahun di penjara, tapi dia bilangnya sih itu berlibur karena menurut dia di situ dia banyak mendapatkan berkah. Jadi intinya Mike Tyson bilang dia mendapatkan sisi banyak positif dan saat ini dia sudah sosok yang berbeda intinya. Udah berubah titik balik berarti di penjara. Iya, titik balik. Dan sebagai catatan Mike Tyson waktu itu di penjara karena kasus pemerkosaan ya. Jadi berita Mike Tyson ini memang banyak Mas komentarnya dari netizen karena memang wah dulu siapa yang nggak kenal Mike Tyson, apalagi waktu zaman pertarungan sama Holyfield kan, yang tragedi. Kalau saya ingat tuh Mike Tyson itu tragedi dia gigit kuping Mas.
Gigi kupingnya Holyfield, walaupun banyak dia kalau dia tuh dulu sering TKO-in musuh Mas. Musuh. Kalau Mas nginget Mike Tyson Kalau apa? kalau gue sih dulu waktu kecil tahun 90-an itu ya, lagi jaya-jaya Mike Tyson. Lagi Tahun kecil 90-an nggak terlalu ini sama tinju. Tapi gue setiap makan tuh kalau apalagi di warung-warung pasti rame tuh ngeliatin Mike Tyson tuh. ya. Iya, Kalau memang. lagi tanding, bener ya. Emang yang paling hot nih itu Tyson Holyfield. Udah terkenal ya itu pertarungan. Sampai dia gigit telinga ya. Sampai gigit telinga. Nah, berita itu banyak komentar dari netizen karena sosok Mike Tyson itu. Kita lihat komentar netizen yang sudah masuk di mobilegpnn.com ya. Nih, Barangkali gua boleh, Mas, bacain duluan? komentar pertama nih. Atas nama Teguh Junaidi Bilang seperti apa? dari mobilegpnn.com. Mas? Dia bilang gini toh, kalau Tyson sih bukan di penjara, yang bener pindah rumah yang penuh fasilitas kayak hotel bintang 5. Oh. Segala kebutuhannya dilengkapi termasuk kebutuhan jasmani. Kepala lapas tidak berani macam-macam, bisa-bisa di TKO kalau berani melarang kemauan Tyson. Jadi intinya walaupun di penjara dia mencurigai gitu ya. Tyson mendapat dalam tanda kutip Perlakuan khusus. perlakuan khusus yang nggak didapat sama tahanan lain. Nah, ini ya siapa yang juga yang berani menerima tinjuan Tyson? Langsung udah nggak ingat. Jadi perlakuannya Tyson mirip seperti yang tadi kita bicarakan, Mas. Oh iya. Yang bener, tadi itu bener. loh mendapat perlakuan berbeda. Kalau dia bukan khusus, berbeda. Kalau saya sih menganggapnya berbeda. Karena yang lain belum tentu mendapatkan kayak gitu. Tapi Mas kan itu Jerings. masih praduga kan? Ya, masih praduga dong. Nah, ini ada lagi komentar dari Ayadi Pangeran Elang Laut. Elang Laut. Ayadi Pangeran Elang Laut. Dari langit nih. Udah elang laut, langit, air. Wih. Jaya udara, jaya di air. Wih, ngeri banget ini. Bu Susi memang luar biasa. Dia tulisnya berdanding. Saya membacanya bertanding ya. Jadi saya ulang. Bu Susi memang luar biasa. Bertanding terbalik dengan menteri yang sekarang. Bravo buat Bu Susi. Jadi dia mengagumi Bu Susi yang bisa berbicara dengan sosok Juara dunia ini, legendaris. Mike Tyson. Nah, komentar selanjutnya ini ada dari David Street Foods Oh, David Street dari Food. mobilegpnn.com. Anak jalanan, makanan jalanan banget Makanan dia ya. jalanan. Bakso. Mana ada di penjara yang berani nyentil Tyson? Satu pukulan dari Tyson tanpa sarung tinju udah kebayang. Dia jadi jagoan kayak di penjara ya. Harusnya sih jadi jagoan, jadi ini kepala geng. Kayak di Langsung film-film kan, ya. Secara nggak langsung. Badan gede, keker ya kan. Keker. Itu Orang, kan orang lapas juga mau mindahinnya pusing orang gitu ya. ngebayangin aja tinjuannya sep. Katanya bisa menumbangkan Iya, sekali pukulan memang. Pukulan dia memang antara banteng atau gajah itu ya, satu kali pukulan itu. Banteng aja. Berapa ton itu. itu banteng. Bisa rubuh sama dia. Jadi menurut gua sih ya wajar aja kalau manusia itu takut sama Tyson. Ya kayak di film-film bisa jadi memang dia jadi jagoan di sana. Dituakan lah ibaratnya. Oke, berita terpopuler kedua jpnn.com pekan ini soal pembobolan rekening 3.000 nasabah, Mas. Wah, berapa nilainya itu? Hampir 21 miliar rupiah dibobol oleh 10 pelaku yang ditangkapnya di Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jadi modus para pelaku untuk menguras rekening-rekening orang ini, para nasabah ini, dia mengaku sebagai pihak bank lalu menanyakan password, Mas. Password dari bank nasabah, ya nasabah itu. Duitnya dikuras. Nah, tapi dia nggak memindahkan langsung ke rekening para pelaku. Dia jadi semacam membuat penampungan dalam tanda kutip, penampungan rekening, penampungan uang yang udah diambil itu. Nah, penampungannya ini dia memakai para warga di kampungnya dia, Mas. Di Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir. Jadi uang itu dipindahkan ke mereka, lalu setelah itu uangnya diambillah sama mereka untuk nanti dibagi-bagikan kepada 10 orang itu. Dan aksi ini sudah dilakukan sejak 2017 dan baru akhirnya tertangkap di 2020 kemarin. ya oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Dan ini menurut saya juga memang menjadi catatan juga biar kita semua juga ya, jadi biar nggak
mudah untuk memberikan Akun password atau password. akun password kepada orang lain yang belum terverifikasi. Memang benar dia dari pihak bank, karena memang kalau dari pihak bank sendiri kalau memang ingin mengetahui misalnya itu mengonfirmasi, barangkali bisa dibacakan komentar-komentar netizen. Iya, ini cukup banyak dan menarik perhatian banyak orang, apalagi ini soal penipuan di digital ini ya. Ini netizen atas nama Fadli Mozaki dia bilang dari mobileJPNN.com. Terlalu mudah dibobol sistem keamanannya, serba semraut aja, dia bilang gitu. Dia nyinyir sama platform itu si Tokopedia dan bank itu. Yang dibilang masih terlalu mudah ya. Oke, itu bisa menjadi catatan juga dari komentar netizen biar pihak bank juga mawas diri jadi ya. Intinya yang enggak setidaknya untuk melindungi nasabah gitu ya. Akun-akun e-commerce lainnya. Selanjutnya dari netizen atas nama Lis Wahab di mobileJPNN.com. Oknum siapapun yang jahat di NKRI termasuk menyusahkan negeri wajib bersihin kali yang penuh sampah. Dia agak susah kayaknya ngetik. Apalagi dia ngomong ya. Wajib di spasi bersihin spasi kali yang penuh sampah. Itu kan karena males kerja. Terlalu semangat barangkali karena dia merasa sependeritaan barangkali. Seakan-akan dia orang paling rajin kerja di dunia ini. Terlalu bersemangat. Mas siapa tadi Mas? Mas Lis Wahab. Lis Wahab barangkali terlalu bersemangat. Ya nanti besok-besok boleh lah. Agak santai dikit Mas. Karena slow aja. Terus ini dari komentar netizen lainnya dari Beni. Dia bilang banyak orang pintar yang digunakan untuk kejahatan. Bahkan orang yang mendapat amanah pun banyak yang melakukan kejahatan. Ya dia menyoroti jadi orang-orang pintar ini yang banyak akhirnya menipu dari orang-orang lain yang lebih kurang paham terhadap teknologi, terhadap apapun gitu. Jadi ya seharusnya memang orang-orang pintar ya jangan mudah lah untuk melakukan penipuan gitu. Dan kita juga sebagai nasabah juga harus ya yang tadi dibilang Mas, harus hati-hati lah. Iya, mawas diri. Pinter-pinter lah menjaga dirinya juga biar nggak mudah. Nah, berita terakhir yang paling terpopuler di JPNN pada pekan ini. Itu adalah soal aksi Bu Polwan viral dan Irjen Iqbal melapor ke Kapolri lalu meluncur ke Dompu. Jadi gimana ceritanya? Jadi ada seorang Ibu Polwan, dia namanya Aibda Ismi. Aibda Ismi. Dia jabatannya Kanit Bin Kaptipmas di Polres Dompu. Jadi dia pada saat melakukan pengamanan sengketa pilkada di kantor Bawaslu, dia membawa anaknya. Nah, pada saat itu dipotret lah. Jadi dia sedang bertugas pakai baju polisi, menggendong anaknya yang saat tidur di belakang mobil water cannon. Jadi intinya dia saat menjaga juga dalam tanda kutip nggak melupakan dirinya sebagai ibu. Nah, itu juga dia posting di Facebooknya si Aibda Ismi itu. Dia bilang begini, dia bilang, kalian tidak akan tahu betapa beratnya menjadi seorang polwan sekaligus seorang ibu, tapi kami tak pernah mengeluh. Kalian tidak tahu betapa anak-anak kami tidak bisa tidur saat kami seharian tak pulang, tapi kami tak pernah protes. Karena ini adalah konsekuensi yang harus kami terima. Kami harus tetap menjadi wanita kuat demi menjaga keamanan kalian. Dan kami juga harus menjadi ibu yang hebat buat anak-anak kami. Mantap, Bu Aibda. Jadi ya postingannya begitu. Dan memang ya cerita-cerita kisah soal perjuangan ibu memang dan tapi yang tak kalah juga ya. Menariknya ini menarik perhatian Kapolda NTB, Irjen Muhammad Iqbal. Pak Iqbal ya. Dia pada saat itu merasa tertarik dengan aksi Bu Polwan ini. Kemudian dia Pak Irjen Iqbal ini gitu juga ya, melaporkan aksi tersebut kepada Kapolri. Lalu dia juga mendapat pesan-pesan dari orang-orang sekitarnya seperti Gubernur NTB yang mengatakan bahwa wah ini suatu gambaran yang perjuangan Bu Polwan yang harus menyimbangkan antara tugasnya dengan seorang ibu. Antara karir dan ibu ya, menyeimbangkan dua hal tersebut dan memang susah sih menurut saya. Terus dalam berita itu disebutkan bahwa Pak Iqbal itu dia ingin langsung menemui Aibda Ismi ini ke Dompu. Jadi dia bilang makanya mau meluncur ke Dompu. Mau meluncur ke Dompu. Biasanya kan kasus begini kan biasa memanggilnya ke
Ah iya, kantor, oh, benar oke. nggak? Tapi Dalam konteks ini pejabat yang mendatangi. langsung mendatangi dan dia ingin memberikan Betul. penghargaan dan Pak Iqbal juga mengupayakan Aibda Ismi ini mendapat sekolah perwira. Amin, mudah-mudahan Amin. Bu Ismi juga bisa cepat sekolahnya dan bisa lancar lah semua pekerjaan, dan anaknya juga menjadi anak yang Berbakti dan berguna kepada nusa dan Amin, bangsa. amin. Tapi sebelum itu juga Aibda Ismi juga pernah juga tertangkap kamera dia lagi tidur tuh waktu Oh, gitu. pengamanan juga. Oh, dalam Di atas aspal lagi pengamanan, nggak tahu tapi fotonya dia lagi tidur di atas aspal. Itu juga viral. saat itu dia Saat itu dia bilang kalau kita lagi weekend, oh ya. tapi Tadi tidak mengeluh dia gitu loh. Dia memberikan pesan-pesan lah. intinya dia bekerja tanpa mengenal waktu intinya ya. Benar. Dan memang kalau kita lihat berita ini banyak mas komentar dari netizen yang ada di mobile.jpnn.com dan banyak yang berkomentar positif, dan ya memang ada yang berkomentar bukan negatif, jadi agak sedikit Nyinyir mengkritik lah barangkali atau membanding-bandingkan. Kayak mantan. pengalaman pribadi. Coba baca pengalaman bro, pribadi Mas doi. bro. Jadi ada dari Putra Pane. Ya dia lebih mendoakan Aibda. Dia bilang semoga ibu tetap sehat. Semangat ya Bu. Dimanapun dirimu, ibu tetap hebat. Ya memang. Jadi kisah-kisah tentang ibu memang menginspirasi ya. Dan banyak yang termasuk orang tua saya juga yang walaupun bekerja juga mengurus anak gitu. Terus ada juga nih netizen atas nama Riko Mentang di mobile.jpnn.com. Seperti apa nih mas komentarnya? Dia bilang, maaf, menurut Ibu Polwan, masyarakat umum tak tahu betapa beratnya menjadi polwan sekaligus seorang ibu. Kami tak pernah mengeluh. Menurut istri saya, polwan umum tak tahu betapa beratnya menjadi pegawai honorer dengan gaji 2.500.000 sekaligus seorang ibu. Kalau Ibu Polwan mau, ayo bertukar tempat. Ibu menjadi honorer di SMA Negeri 2 Manado dengan gaji 2,5 juta yang sering terlambat 2 hingga 3 bulan dan berhenti menjadi polwan. Kalau deal hubungin saya. Ada dia cantumin nomor teleponnya tuh. Terus dia bilang terima kasih. Ya ini yang membandingkan tadi ya, tapi dengan catatan memang keluhan ibu ini juga harus diberi perhatian juga. Bahwa di atas langit ada langit, di bawah tanah ada tanah. Iya, masih ada yang lebih juga menderita juga. Ada yang menderita juga, termasuk yang dibilang katanya bahkan gaji sampai berapa bulan? 2 bulan. 2,5 juta sampai 3 bulan baru pencairan. Oh baru tuh angka ini ya, barangkali bisa menjadi catatan ya buat ya pemegang-pemegang stakeholder terkait soal ini juga bisa selesai gitu. Kemaslahatan ini. Ya, dan ya ada satu lagi yang berkomentar agak dalam tanda kutip mengkritik sedikit lah. Jadi dia bilang komentarnya dari Unevil Woldenby and Angel. Oke, mohon maaf kalau saya agak belepotan bahasa Inggris ya. Jadi dia bilang kok bisa-bisanya anaknya dibawa ke lokasi unjuk rasa. Bu Polwan di situ kan bertugas mengamankan. Kalau terjadi kerusuhan berarti jelas situasinya ada kemungkinan tidak aman. Lah kok malah bawa anak? Ya ini sedikit mempertanyakan lah. Ya dari sisi juga ya karena kan memang ya barangkali ibu itu juga tahu lah mana yang bahaya buat anak. Tapi memang kritik ini juga perlu ditampung lah. Didengarkan juga. Benar. Dan jangan dalam tanda kutip jangan baper. Seorang ibu itu emang gimana ya? Iya, tapi memang ya kalau sangat sulit untuk pisah dengan anaknya. Betul, apalagi dengan anak yang masih berusia balita, ya memang agak susah buat ibu. Ya, saya sih banyak mendengar walaupun saya belum punya anak, tapi saya mendengar dari teman-teman yang agak udah punya pacar belum? Belum sih. Udah masih jauh, nggak usah ngomong. Intinya kalau dari pengalaman ibu saya gitu juga memang dia bekerja, tapi di satu sisi juga harus mengurus anaknya gitu. Ya mirip ibu-ibu Aibda inilah. Mirip Aibda Ismi ini. Itulah tadi 5 berita terpopuler jpnn.com pekan ini. Nah, pada pekan depan ada kabar yang spesial tuh. Apa tuh, Mas? Jadi, kita akan memberikan merchandise kepada 3 komentar terbaik di platform kita, mau di Facebook, Twitter, atau mobile.jpnn.com. Jadi, siap-siap ya. Buat netizen, viewers, dan mak-mak masyarakat umum Indonesia NKRI. Jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya, nanti akan kita kasihkan
merchandise dari JPNN. Tapi akunnya ya, akunnya harus akun yang real, jangan yang fake. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Fatan. Gua Aristo. Bye.